Stomatitis nicotina merupakan lesi yang terbentuk pada mukosa palatum, terutama pada daerah 2/3 posterior palatum durum, akibat dari iritasi secara fisik dari asap rokok pada perokok pipa dan reverse smoking. Etiologi: temperatur asap yang tinggi berkontak langsung dengan mukosa palatal dan mengakibatkan iritasi. Hal ini menyebabkan terjadinya inflamasi pada orifis kelenjar saliva minor pada palatum keras. Gambaran klinis. Deskripsi lesi pada gambaran klinis di atas adalah: terdapat lesi berupa papula multipel pada palatum pasien, berbentuk bulat, ukuran bervariasi kurang lebih 1 mm, dengan warna putih keabuan, dengan titik merah di tengahnya, berbatas jelas, dengan tepi reguler, dan daerah sekitar normal. Rencana perawatan. Stomatitis nicotina merupakan lesi jinak dan bersifat reversibel. Begitu kebiasaan itu dihentikan, lesi biasanya sembuh dalam 2 minggu setelah berhenti merokok. Pemeriksaan penunjang. Biopsi dilakukan pada lesi putih pada mukosa palatal yang menetap setelah 1 bulan penghentian kebiasaan merokok. Diagnosa banding stomatitis nicotina adalah leukoplakia. Thermal burn. Thermal burn merupakan lesi pada mukosa oral, umumnya pada palatum dan lidah. Lesi ini lebih sering diakibatkan oleh kontak dengan suhu tinggi. Etiologi thermal burn disebabkan oleh kontak dengan makanan, minuman atau cairan, dan benda yang panas. Gambaran klinis. Lesi berupa erosi berwarna keputihan dapat dikelilingi oleh tepi erythematus di sekitar mukosa yang terlibat. Deskripsi lesi pada gambaran klinis di atas adalah: terdapat lesi berupa erosi pada mukosa palatal pasien, berbentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 2 cm, berwarna putih dengan tekstur permukaan bergelombang, berbatas jelas, tepi reguler, serta daerah sekitar normal. Rencana perawatan. Lesi biasanya sembuh dalam seminggu tanpa perawatan tambahan. Jika rasa sakitnya hebat, anestesi topikal berupa diclonine hydrochloride dapat digunakan, meskipun efeknya hanya bertahan dalam waktu singkat. Obat kumur cold chamomile juga dapat sangat membantu. Diagnosa banding, yaitu chemical burn dan ulcus traumaticus. Torus mandibularis. Torus mandibularis termasuk tumor jinak yang berasal dari perkembangan tulang. Torus mandibularis seringkali berkembang secara bilateral pada permukaan lingual mandibula regiopremolar. Etiologi tidak pasti. Teori yang saat ini paling banyak diterima adalah genetik. Gambaran klinis. Deskripsi lesi pada gambaran klinis di atas adalah: terdapat nodul bilateral pada permukaan lingual mandibular region premolar, berbentuk oval dengan panjang 8 mm dikali 5 mm, berwarna menyerupai daerah sekitarnya, tekstur permukaan licin, berbatas jelas, daerah sekitar normal, dan konsistensi keras. Rencana perawatan. Terapi hanya dilakukan jika keadaan ini dapat mengganggu fungsi bicara, mengunyah, dan penggunaan prostetik. Diagnosa banding. Osteoma exostosis. Torus palatinal. Torus palatinus merupakan varian normal yang sering dijumpai. Torus palatinus seperti nodul dari tulang yang terjadi sepanjang midline dari palatum durum. Etiologi tidak pasti. Teori yang saat ini paling banyak diterima adalah genetik. Gambaran klinis. Deskripsi lesi pada gambaran klinis di atas adalah: terdapat nodul dengan 4 lobus pada palatum durum, bentuk bulat, dengan panjang 13 mm dikali lebar 9 mm, berwarna menyerupai daerah sekitarnya, tekstur permukaan licin, berbatas jelas, daerah sekitar normal, konsistensi keras. Rencana perawatan. Bila tidak ada keluhan, torus palatinus tidak memerlukan perawatan. Namun pada pasien yang menggunakan gigi tiruan, torus palatinus ini dapat mengganjal basis gigi tiruan sehingga harus dihilangkan dengan pembedahan. Diagnosa banding. Osteoma exostosis. Trigeminal neuralgia. Neuralgia trigeminal atau tic douloureux adalah sindrom nyeri wajah yang dapat terjadi
secara berulang dan bersifat kronis. Nyeri umumnya bersifat unilateral, mengikuti distribusi sensorik dari nervus cranialis 5, yaitu nervus trigeminus. Sering diikuti oleh spasme wajah atau fenomena tic atau kontraksi spasmodik berulang dari otot pada wajah. Etiologi dari trigeminal neuralgia sebagian besar adalah idiopatik, namun dapat juga simptomatik disebabkan oleh penyakit lain. Gambaran klinis. Gejala yang sering dikeluhkan adalah nyeri wajah unilateral, bersifat episodik, spontan, menusuk, dan seperti tersengat listrik pada daerah yang dipersyarafi oleh cabang nervus trigeminus. Nyeri bersifat progresif dalam beberapa detik, sehingga menimbulkan ekspresi kesakitan pada pasien, lalu menghilang. Area pencetus dan faktor pencetus sangat penting untuk digali, seperti menyentuh wajah, mencuci muka, berbicara, tersenyum, mengunyah, menyikat gigi, dan bercukur. Rencana perawatan. Yang pertama adalah non-medikamentosa seperti edukasi pasien, prosedur perkutan, dan perawatan bedah. Sementara perawatan medikamentosa dapat diberikan carbamazepin, lamotrigine, dan baclofen. Diagnosa banding trigeminal neuralgia adalah cluster headache. White sponge nevus merupakan lesi keratosik pada mukasa yang tanpa gejala, putih, berkerut, dan seperti spons. Biasanya muncul pada masa anak-anak. Etiologi, yaitu diturunkan secara dominan autosomal. Gambaran klinis. Adapun deskripsi lesi pada gambar di samping yaitu terdapat plak putih sepanjang mukosa bukal bilateral pada pasien, meluas hingga sebagian mukosa palatal. Bentuk menyerupai pola, berwarna putih, tekstur permukaan bergelombang, berbatas difus, tapi tidak teratur, lesi tidak dapat dihilangkan dengan dikerok. Rencana perawatan. Tidak ada treatment spesifik untuk lesi ini. Diagnosa banding pada lesi ini adalah leukoplakia dan leukodema. Serostomia. Serostomia atau mulut kering adalah komplain subjektif dari mulut kering yang disebabkan oleh penurunan produksi saliva. Etiologi dari serostomia dapat berupa keadaan lokal yang menghasilkan kekeringan pada mukosa, adanya penyakit atau gangguan lokal pada kelenjar saliva, dan faktor-faktor sistemik yang mempengaruhi fungsi kelenjar saliva. Gambaran klinis. Keluhan pasien adalah masalah dalam makan, berbicara, menelan, dan pemakaian gigi tiruan. Makanan yang kering biasanya sulit dikunyah dan ditelan. Pemakaian gigi tiruan juga mengalami masalah dengan retensi gigi tiruan, dan akan terjadi lesi akibat gigi tiruan. Lidah juga lengket pada palatum. Mukosa mulut menjadi kering dan mudah mengalami iritasi. Rencana perawatan pada pasien serostomia adalah sering minum air, obat kumur dan saliva buatan, memperbanyak mengunyah permen, tetapi harus bebas gula dan non-asam. Produk yang mengandung xylitol sebagai agen pemanis dapat disarankan. Untuk bibir kering, krim atau salep hydrating dapat membantu meringankan gejala. Penggunaan produk lidah buaya atau vitamin E juga dapat disarankan. Diet makanan yang kaya kelembapan dan bukan makanan panas atau pedas. Pemeriksaan penunjang dilakukan dengan mengukur laju aliran saliva total, yaitu dengan saliva collection. Diagnosa banding serostomia adalah burning mouth syndrome. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lesi oral dan pertimbangan tata laksana dental terkait penyakit sistemik. Yang pertama, kelainan endokrin. Salah satunya penyakit diabetes mellitus, di mana merupakan penyakit metabolit akibat kelainan sekresi insulin, di mana suatu hormon yang dihasilkan oleh tubuh. Etiologi untuk DM tipe 1 ini disebabkan karena genetik, imunologi, faktor lingkungan, kemudian DM tipe 2 oleh idiopatik, obesitas, dan riwayat keluarga.
Manifestasi klinis yang pertama berupa serostomia atau aliran laju saliva yang menurun, kemudian sensasi mulut terbakar, kandidiasis pseudomembran, coated tongue, dan penyakit periodontal. Untuk rencana perawatan, pemeliharaan rongga mulut dan cek kesehatan umum pasien serta anti jamur topikal pada penderita kandidiasis. Masih pada kelainan endokrin, untuk penyakit yang kedua, hiperadenokortisem atau Cushing syndrome, merupakan aktivitas kelenjar adrenal yang berlebih akibat hipersekresi dari glukokortikoid, di mana etiologinya yang pertama pemberian kortikosteroid dosis tinggi, kemudian adenoma atau karsinoma adrenal korteks, serta sindrom ACTH ektopik. Untuk manifestasi klinis berupa wajah bulat karena adanya pengecilan otot, selanjutnya permukaan kulit akan mudah rapuh, kapiler-kapiler pada permukaan gingiva akan menonjol, kemudian disertai juga oleh herpes labialis dan juga zoster. Untuk rencana perawatan, yang pertama kita kontrol dan cek kesehatan umum pasien, operasi pengangkatan kelenjar atau radiografi, serta obat anti jamur untuk herpes labialis dan juga zoster. Baik, selanjutnya masih pada kelainan endokrin untuk penyakit yang ketiga hipoadenokortisem atau Addison disease, di mana untuk definisi berupa berkurangnya produksi hormon kortikosteroid adrenal karena adanya kerusakan dari korteks adrenal sendiri. Etiologi yang pertama terkait oleh autoimun, kemudian infeksi tuberkulosis, tumor metastase, amiloidosis, dan juga sarkoidosis. Untuk manifestasi klinis pada rongga mulut berupa pigmentasi biru kecoklatan difus dengan batas tepi yang tidak tegas pada mukosa bukal, dasar mulut, dan juga ventral lidah. Untuk rencana perawatan, kontrol kesehatan umum, pigmentasi dapat menghilang secara perlahan, kemudian konsumsi makanan dengan kadar garam dan juga zat besi. Selanjutnya, masih pada kelainan endokrin untuk penyakit yang keempat, hiperparatiroidisme, di mana merupakan suatu konsentrasi parathormon yang berlebihan di dalam darah. Etiologi sendiri itu karena kelainan gen, kekurangan vitamin D dan juga kalsium, paparan radiasi, dan karena gagal ginjal kronis. Untuk manifestasi klinis pada rongga mulut, di mana lesi tulang atau brown tumor berwarna merah coklat, dan pada gambaran radiografi lesi berupa lesi radiolucen yang berbatas tegas, kadang lesi soliter atau multiple. Untuk rencana perawatan, yang pertama eksisi tumor paratiroid dan juga pemberian vitamin D. Selanjutnya, masih pada kelainan endokrin untuk penyakit yang kelima, hipoparatiroidisme, di mana merupakan suatu penyakit dengan kekurangan kadar hormon paratiroid di dalam tubuh dan kemunculannya sangat jarang jika dibandingkan hiperparatiroidisme. Di mana etiologi yang pertama, autoimun kelenjar paratiroid, kemudian juga sindrom-sindrom yang jarang seperti George syndrome dan endocrine candidiasis syndrome. Manifestasi klinis pada rongga mulut berupa Chvostek sign atau berkedutnya bibir atas, lalu enamel hipoplasia dan kandidiasis oral di mana terkait oleh sindrom endokrin kandidiasis. Untuk rencana perawatan bisa diberikan pemberian prekursor vitamin D dan juga anti jamur untuk pasien kandidiasis oral. Baik, selanjutnya untuk kelainan kardiovaskuler, yang pertama untuk penyakit heart failure atau gagal jantung, di mana merupakan suatu kondisi kelainan fungsi dan juga struktur jantung atau berupa ketidakseimbangan fungsi sistolik dan juga diastolik. Untuk etiologi diperparah oleh hipertensi, kemudian valvular heart disease, coronary artery disease, alkohol, dan juga diabetes. Untuk manifestasi klinis dalam rongga mulut berupa sianosis pada lidah dan juga bibir, dan tanda umum pada pasien biasanya mengalami dyspnea, nyeri dada, berdebar-debar. Untuk rencana perawatan, kontrol dan cek kesehatan umum, serta pemeliharaan rongga mulut, dan pemberian antibiotik profilaksis berupa amoxicillin. Apabila alergi dapat diberikan clindamycin atau azithromycin. Selanjutnya, masih pada kelainan kardiovaskuler berupa penyakit hipertensi, merupakan keadaan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Etiologi sendiri untuk primer berupa idiopatik, genetik, obesitas, sekunder akibat penyakit ginjal, penyakit endokrin, maupun merokok. Untuk manifestasi klinis pada rongga mulut berupa gingiva hiperplasia disertai dengan OH buruk, lalu ulkus mukosa mulut akibat asupan metil dopa, dan serostomia karena efek samping dari obat antihipertensi.
Untuk rencana perawatan, yang pertama rujukan ke interna, cek kondisi umum dan pembelian OH, serta obat pilokarpin dan kefimilin sebelum makan. Selanjutnya untuk kelainan gastrointestinal berupa Crohn disease, di mana merupakan suatu keadaan pembengkakan pada saluran cerna, etiologinya idiopatik atau masih belum diketahui secara jelas, namun bisa disebabkan juga karena abnormal respon limfosit T terhadap bakteri komensal secara genetik. Untuk manifestasi klinis berupa sindrom Melkenson-Rosenthal atau pembengkakan bibir maupun wajah, lalu disertai cobblestone pada mukosa bukal, di mana keadaan berupa guratan lunak pada mukosa bukal. Dapat juga berupa fissure pada garis tengah bibir bawah. Untuk rencana perawatan berupa pemberian kortikosteroid intralesi untuk mengobati pembengkakan serta obat sistemik sulfasalazin. Baik, selanjutnya masih pada kelainan gastrointestinal. Untuk penyakit kedua, kolitis ulceratif, merupakan ulcerasi oral destruktif akibat dari immunomediated vasculitis, di mana etiologinya sendiri berupa idiopatik, dapat juga kemungkinan adanya faktor gen, infeksi, maupun imunologik. Untuk manifestasi klinis berupa biotomatitis vegetans, di mana merupakan garis lurus atau berkelok-kelok pada mukosa lidah, soft palatum maupun ventral lidah. Dapat juga berupa recurrent aphthous ulcer dan juga hemorrhagic ulcer. Untuk rencana perawatan, dapat pemberian agen antiinflamasi seperti senyawa 5-ASA, dapat pemberian kortikosteroid sistemik dan juga kortikosteroid topikal dan juga imunodulator. Selanjutnya masih pada kelainan gastrointestinal. Untuk penyakit selanjutnya, celiac disease atau sensitif terhadap gluten enteropati, merupakan suatu keadaan dengan hipersensitivitas terhadap gluten mempengaruhi usus kecil. Untuk etiologi yang pertama, karena hipersensitivitas genetik terhadap gliadin maupun paparan virus misalnya adenovirus tipe 12. Manifestasi klinis pada rongga mulut, 3% pasien dengan ulcus aphthous ini memiliki ciri khas dari penyakit celiac. Kemudian unilateral angular stomatitis, selanjutnya sindrom mulut terbakar dan gigi hipoplasia. Kondisi umum dapat berupa diare, malabsorpsi, dan juga kehilangan berat badan yang signifikan. Untuk rencana perawatan berupa pemeliharaan OH serta diet bebas gluten. Baik, selanjutnya adalah untuk kelainan genitourinaria pada penyakit uremic stomatitis, di mana kemunculannya cukup jarang, sering ditemui pada kondisi gagal ginjal kronis. Etiologinya luka pada mukosa dan juga iritasi kimia akibat senyawa amoniak. Dan manifestasi klinis pada rongga mulut berupa eritema lokal atau general pada mukosa mulut, ulcerasi pseudomembran tebal berwarna abu-abu, lalu keadaan serostomia dan juga halitosis. Untuk rencana perawatan, manifestasi oral biasanya bertahan selama 2 hingga 3 minggu dan dapat sembuh sendirinya setelah penyembuhan uremia. Kemudian juga pemberian obat kumur hidrogen peroksida untuk pembersihan bakteri anaerobik yang menghasilkan amoniak. Selanjutnya untuk kelainan hematologi berupa anemia perniciosa, di mana merupakan anemia yang ditandai dengan gangguan pematangan sel darah merah karena kekurangan vitamin B12. Etiologi kurangnya vitamin B12 dan asam folat. Untuk manifestasi klinis berupa glositis, glossodinia atau lidah sakit, kehilangan sensasi rasa, kemudian juga berupa glossitis center atau atrofi dan peradangan pada filiform papilla serta pucat pada mukosa. Untuk rencana perawatan dapat pemberian intramuskular, injeksi vitamin B12 dan juga asam folat. Selanjutnya masih pada kelainan hematologi berupa anemia defisiensi besi, di mana merupakan anemia hipokromik yang terjadi karena penyerapan zat besi yang tidak memadai dari tubuh. Untuk etiologi, kehilangan darah yang berlebih, kemudian meningkatnya permintaan untuk sel darah merah, serta kurangnya asupan zat besi dalam tubuh. Manifestasi klinis berupa pucat pada mukosa mulut dan gingiva atrofi, kemudian atropik glossitis, hilangnya papila lidah, disfagia atau kesulitan menelan, ulcus aphthous recurrent. Selanjutnya rencana perawatan berupa pemberian tablet ferrous sulfat 3 hingga 4 tablet per hari selama 6 bulan. Selanjutnya masih pada kelainan hematologi berupa penyakit leukemia, di mana merupakan proliferasi leukosit yang maligna. Etiologinya berupa radiasi
imunosupresi dan akibat bahan kimia, gangguan kromosom seperti Down syndrome. Untuk manifestasi klinis berupa purpura oral dan pendarahan spontan, lalu berupa herpes simplex atau virus zoster varicella, lalu berupa mukosa yang pucat, paresthesia, terutama pada bibir bawah, dan pembengkakan pada gingiva. Untuk rencana perawatan, berupa kebersihan OH dan analgetik topikal, asiklovir untuk infeksi herpes, serta agen kemoterapi dapat menghasilkan reaktivasi untuk herpes simplex virus. Selanjutnya untuk kelainan respiratorius, yang pertama penyakit tuberkulosis, di mana merupakan penyakit infeksi basil tuberkel yang mengenai paru-paru, juga dapat melibatkan bagian tubuh yang lain. Untuk etiologi, oleh karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian untuk manifestasi klinis, di mana ulcer yang tidak teratur bertambah besar secara perlahan dan keberadaannya pada lidah, dasar mulut. Kemudian lesi tuberkulosis pada bibir biasanya akan berbentuk ulcer granulasi yang lebih dangkal. Untuk rencana perawatan berupa pemeliharaan rongga mulut dan cek kondisi umum serta pemberian obat antituberkar berupa rifampicin, isoniazid, dan juga streptomycin. Selanjutnya masih pada kelainan respiratorius, yakni penyakit sinusitis, di mana merupakan peradangan pada mukosa sinus disebabkan karena kerusakan silia, misalnya paparan asap tembakau, kemudian bisa alergi atau rhinositis infektif, dan benda asing, serta juga bakteri. Untuk manifestasi klinis di mana berupa halitosis, kemudian nyeri pada gigi yang parah, serta pembengkakan pada hidung. Untuk rencana perawatan, dapat pemberian antibiotik amoxicillin atau ampicillin atau tetracycline, serta antihistamin untuk gejala alergi yang signifikan. Selanjutnya untuk penyakit autoimun, salah satunya autoimun hemolytic anemia atau AIH, di mana merupakan penyakit autoimun yang terjadi pada sel darah merah, adanya antibodi yang menyerang antigen sel darah merah, di mana etiologinya idiopatik masih belum diketahui secara pasti. Manifestasi klinis dalam rongga mulut berupa diskolorisasi berwarna hijau, coklat, atau kebiruan pada gigi serta mukosa sekitar. Kemudian untuk rencana perawatan, di mana keberhasilan pengobatan ditujukan untuk mengembalikan nilai hematologi atau Hb ke nilai yang normal. Selanjutnya masih pada penyakit autoimun, yakni Systemic Lupus Erythematosus atau SLE, di mana merupakan gangguan autoimun yang ditandai dengan rusaknya jaringan karena adanya pengendapan kompleks imun di dalamnya. Etiologinya berupa hormonal, faktor lingkungan, di mana berupa paparan sinar matahari, obat-obatan, dan juga zat kimia. Untuk manifestasi klinis, di mana lesi plak hiperkeratotik ini menyerupai seperti lichen planus. Kemudian sensasi mulut terbakar, kemudian juga lupus colitis pada bibir pasien yang mengalami sistemik lupus erythematosus, di mana rencana perawatan berupa pemeliharaan OH, steroid topikal, obat imunosupresif untuk pengobatan SLE. Selanjutnya untuk penyakit imunodefisiensi berupa penyakit HIV/AIDS, di mana merupakan penyakit yang disebabkan oleh human immunodeficiency virus dan ditandai dengan menipisnya limfosit T4. Etiologinya sendiri karena virus serta faktor lingkungan. Untuk manifestasi klinis dapat bermacam-macam pada rongga mulut berupa pseudomembran candidiasis, erythematous candidiasis, kemudian hyperplastic candidiasis, leukoplakia, sarkoma kaposi, dan juga penyakit periodontal berupa linear gingival erythema dan necrotizing ulcerative gingivitis. Nah, untuk rencana perawatan dapat berupa pemeliharaan OH, kemudian pemberian clotrimazole topikal untuk perawatan kandidiasis, serta terapi antimikroba untuk NUP berupa metronidazole, amoxicillin, dan clindamycin. Selanjutnya, penyakit degeneratif dan juga geriatri, di mana merupakan suatu kondisi rongga mulut karena penyakit sistemik yang berhubungan dengan usia dan perubahan fungsional atau penuaan. Untuk etiologinya, di mana karena pertambahan usia dan juga pertahanan tubuh yang sudah mengalami penurunan.
Untuk manifestasi klinis berupa ulcerasi zat kimia, berupa inflamasi lokal, ulkus, plak leukoplakia, dapat berupa papilomatosis atau hiperplasia papiler, dan juga kandidiasis atropi kronis karena penggunaan dencer. Untuk rencana perawatan dapat berupa pemeliharaan OH, ulcerasi zat kimia, di mana terapinya berupa penyebabnya yang dihilangkan. Lalu untuk papilomatosis atau hiperplasia papiler dapat pembedahan untuk menghilangkan jaringan yang hiperplasia dengan menggunakan skalpel atau laser. Selanjutnya untuk kehamilan berupa pyogenic granuloma atau pregnancy epulis, di mana merupakan reaksi jaringan terhadap beberapa rangsangan, tidak berbahaya namun terkadang menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasien. Untuk penyebabnya bisa karena reaksi inflamasi yang berlebih terhadap plak gigi pada kehamilan, kemudian kebersihan OH yang buruk, trauma maupun hormonal. Pada manifestasi klinis di mana lesi berupa nodul berwarna merah, mudah berdarah, tanpa rasa sakit, lunak dengan tepi irregular dan dapat bertambah ukurannya perlahan. Untuk rencana perawatan, tentu kebersihan rongga mulut dapat ditingkatkan dan terkadang membutuhkan eksisi apabila mengganggu. Selanjutnya, untuk kelainan neurologis berupa penyakit encepalotrigeminal hemangiomatosis atau Stark-Weber syndrome, di mana merupakan kelainan saraf trigeminus atau sindrom neurokutaneus yang ditandai dengan angioma pada wajah, disebabkan karena disfungsi neurologis karena efek sekunder kerusakan pada jaringan otak. Untuk manifestasi klinis berupa keterlibatan pada daerah mata, wajah, kemudian lesi angiomatosa juga melibatkan daerah gusi dan juga mukosa bukal. Untuk rencana perawatan di mana pengobatan dasarnya dilakukan melalui bedah saraf dan pemberian antikonvulsan untuk efek kejang.